Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Malam ini kita lanjutkan yang kemarin sudah kita sampaikan adalah tata cara menghilangkan najis kemarin ya, minggu kemarin. Malam hari ini kita sampaikan qadha'ul hajah, adabnya buang air. Adab buang air. Bahasanya di dalam Islam buang air saja itu diatur, ada aturannya. Bahwa kita itu tidak tidak ada kehidupan kita yang tidak diatur dalam agama. Tidak boleh kita berkomentar opo-opo kok diatur, ya memang manusia hidup itu harus diatur. Kalau nggak diatur bubar. Maka diatur itu memang fungsinya untuk menyelamatkan manusia. Dan yang tahu pasti, misalnya begini, ini ada HP. Siapa yang berhak membuat aturan mengoperasikan HP ini? Tentunya adalah yang membuat, ya, yang membuat. Karena yang membuat itu tahu pasti karakternya. Oh, ini seperti ini komponennya iki. Ben komponennya awet itu harus perlakuannya seperti ini. Kita manusia ini yang membuat Allah. Maka siapa yang berhak membuat aturan tentang kehidupan kita? Ya Allah. Bukan manusia. Masuk HP ngatur diri. Robot saja tetap yang ngatur pembuatnya. Bukan robot itu mengatur dirinya sendiri. Maka bagi kita itu mestinya sudah sewajarnya kalau kita itu mengikuti aturan yang sudah dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada di dalam Al-Qur'an. Nah, untuk perkara buang hajat saja itu juga diatur di dalam agama. Nah, rambu-rambu di dalam buang hajat ada berapa perlu kita sampaikan. Yang pertama adalah memuliakan apapun yang di situ tercantum nama Allah. Sebenarnya dimuliakan adalah nama Allah. Kalau nama Allah itu tercantum pada sesuatu, karena kita nanti akan berhubungan ketika buang air itu akan masuk tempat buang air WC, maka kita dilarang untuk membawa apapun yang ada nama Allah. Ini yang harus dipegang. Sehingga mohon maaf kalau kita membuat baju, saya dulu juga ya zaman biyen dong Allahu Akbar tulisin neng gegeri. Kemudian mungkin kita pakai apalah. Kalau pakai pecis masih mending ya, karena kalau pakai pecis ada tulisannya, nanti ketika kita mau masuk kamar mandi bisa dilepas. Nah kalau pakaian harus masuk kamar mandi kudu lepas. Ya. Terus kene ngubah-ubah piye? Jadi seyogyanya pakaian kita jangan ada kalimah Allahnya. Jadi kalau ada kalimah Allah misalnya di bendera boleh. Kalau di tapla itu juga jangan sampai ya. Tapla itu kan nanti ngelembreng-lembreng di bawah. Termasuk yang di mimbar itu kan saya termasuk yang tidak setuju kalau depan mimbar itu kaligrafinya bertuliskan kalimah Allah, karena nanti khotib berdiri itu sak dengkule khotib. Ya ini bukan kategori musyrik, bukan. Nama Allah itu Asmaul Husna itu termasuk bagian yang harus dijaga, termasuk kita menjaga mushaf itu kan bukan musyrik ya. Itu adalah kalimah-kalimah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga seyogianya kita menghindari yang seperti itu. Dan ini dicontohkan oleh Rasulullah SAW, Nabi SAW. Hadis ini diriwayatkan dari Anas bahwasanya Nabi itu labisa khotaman. Nabi itu memakai cincin. Kemudian di dalam cincinnya itu ada ukiran Muhammadur Rasulullah. Jadi ada kalimat Allahnya. Fakana idza dakhala khala, maka jika beliau itu tidak masuk ke tempat buang air, bahasa kita ke WC gitu, wadu'ahu, maka Rasulullah melepaskannya, meletakkan. Gitu lagi.
Ya kecuali kalau ada pengecualian, kalau seandainya khawatir nanti itu akan hilang. Misalnya ada kalung emas, kemudian ada tulisan Allah, itu kalau dilepas dilegi jobo kayak neng stasiun bablas tenan nih. Makanya sebenarnya dihindari yang memungkinkan kita repot sendiri. Termasuk itu tadi pakaian. Jaket itu juga jangan menggunakan yang ada kalimat Allah. Nanti kalau kita masuk sering tanpa sadar ya pakaian itu tetap dipakai. Jadi dihindari intinya mengagungkan asma Allah, mengagungkan nama Allah. Jika kita masuk ke WC hendaknya ditanggalkan. Nomor 2 al-bu'da, yaitu menjauh dari manusia. Berusaha menjauh dari manusia, wal istitaru nganin nas, dan membuat batas atau penutup dengan manusia yang lain. Jadi ya sudah benar kalau kita kan di kamar mandi ya. Tapi kalau dulu kan biasanya nek do cerita Pak sopir ini nek pipis ora pingawan pokoknya pepet ning ngeban. Terus saya ning situ keur medun. Jadi tempat terbuka. Intinya kalau tidak ada manusia itu ya tidak apa-apa. Misalnya kita di hutan ya, kita hidup di hutan. Itu kemudian kalau mau buang air ya menjauh dari manusia, terutama dari manusia. Kalau misalnya sendiri di situ ya tidak ada masalah. Sendiri di situ tidak ada masalah. Tapi kalau kiranya seperti di lingkungan kita seperti ini kan kemungkinan ketemu orang itu kan besar, sehingga kalau buang air hendaknya berlindung dari penglihatan manusia. Kemudian hendaknya diupayakan suaranya itu jangan sampai terdengar oleh orang lain. Wah, ini mulanya kadang-kadang kocok. Ini tak cilik ya. Jadi yang seperti itu ya hendaknya dihindarkan, termasuk meminimalisir bau. Makanya sudah benar kita itu modernnya WC, water plus. Jadi saluran yang tertutup oleh air, sehingga ketika turun ya sudah baunya tidak akan balik. Beda kalau pipis tidak di WC. Jadi hanya saluran air biasa, itu biasanya kan baunya terus balik lagi yang seperti itu. Maka fungsinya water close, tertutup oleh air, itu agar menjadi pembatas agar baunya tidak keluar kembali. Ya, itu termasuk adab kita. Kemudian al-jahru bitasmiyah, membaca bismillah ketika hendak masuk kamar mandi. Jadi pertama sebelum ta'awud itu membaca, atau ta'awud dulu juga bisa, atau bismillah dulu juga bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita berlindung kepada Allah. Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi atau khubthi wal khaba'ith. Saya berlindung dari godaan setan laki-laki dan setan perempuan. Fungsinya agar setan itu tidak ikut masuk jadi dibuatkan tabir oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita berdoa maka akan dibuat tabir sehingga dia akan bisa masuk, dibuatkan pintu gitu. Tertutup pintunya untuk masuk. Iso lewat tembok tuh jebol nginjen toh. Jadi kadang yang salah kaprah sudah kita sampaikan tuh bahwa jin itu tidak bisa nembus tembok. Kalau ada orang yang pernah melihat kok iso tembus tembok, misalnya aku tahu diwedeni wong diwuru ini iso nembus tembok, itu sebenarnya bukan nembus tembok. Mata kita saja yang ditipu oleh pandangan. Jadi ditipu saja. Seperti sihirnya tukang sihir Fir'aun. Ketika Nabi Musa itu hendak berdialog dengan Fir'aun itu kan, kemudian tukang sihirnya itu kan melepaskan tali temali. Orang-orang kemudian melihat itu berubah jadi ular-ular kecil. Padahal sebenarnya itu bukan ular, tapi tetap tali. Hanya orang-orang itu matanya ditipu sehingga melihatnya seperti ular.
Sementara Nabi Musa itu betul-betul mukjizat, sehingga ketika tongkat dilempar tidak hanya di beda, kalau itu bukan di apa, bukan di tipu matanya, tapi memang betul-betul berubah menjadi ular, sampai kemudian mampu untuk memakan tali-tali itu tadi, ular-ular kecil tipuan itu tadi. Maka kemudian para tukang sihir itu kan sebagian ada yang beriman, karena tahu, wah ini bukan sihir ini. Kalau sihir itu yokur antong-antongan toh, karena isih podo-podo, yang satu tali, yang satu tongkat. Kenyataannya tongkat itu yang berubah jadi ular itu memakan tali temali itu, sehingga kalau tukang sihirnya jadi paham dia bahwa itu bukan sihir, tapi itu betul-betul mukjizat, sehingga kan ada yang masuk, ada yang beriman tukang sihir ini. Nah itu beda yang seperti itu. Tapi kalau secara umum bahwa jin itu ketika dia bisa nembus atau ya memperlihatkan, itu sebenarnya hanya kita saja yang, mata kita saja yang ditipu. Nah kita ketika masuk, maka insya Allah kalau kita berdoa maka dibuatkan tabir ya. Kita ditutup, dihalangi si jin atau setan itu untuk mengganggu kita. Nah ini juga menjadi kebiasaan kita, setiap melakukan apapun maka hendaknya kita berdoa. Fungsinya agar mereka tidak campur tangan. Sama seperti kita mau makan ya, kita berdoa. Doanya apa? Paling sederhananya adalah Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Maka insya Allah setan-setan itu tidak akan bisa ikut makan. Walaupun kita di nyatanya aku mau coba Bismillah ya utuh, ya keruak ya. Masalahnya ya diambil itu keberkahannya, kemanfaatannya, sehingga kadang-kadang kita ratau ndonga makan kok orang marai sehat, orang marai tenaga dan sebagainya. Mau apapun ya, mau kamar mandi, mau masuk rumah juga berdoa, mau bahkan mau yang sudah berkeluarga itu, mau hubungan suami istri juga berdoa. Kemudian mencukupkan dari berbicara secara mutlak. Artinya kalau kita sedang buang air, jangan berbicara, malah nyanyi ini. La 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 la. Itu dilarang dalam agama kita. Apa meneh jagongan. Neng anu apa? Neng umum, ya, toilet umum. Atos orang. Jagongan mah itu tidak boleh. Jadi seyogyanya diam ketika kita sedang berada di di toilet, kita buang air. Sawaun kana dzikron au ghairihi, baik itu zikir atau yang selainnya. Zikir juga nggak boleh, apalagi zikir ya. Jadi mengucapkan kalimah-kalimah anu saja, maca Quran juga nggak boleh di situ. Fala yaruddu salaman, maka tidak membalas salam. Jadi neng kamar kita baru BAB misalnya, ono wong ngucape salam, jarak nggodho, assalamualaikum. Kita tidak wajib menjawab kalau sedang BAB, kalau sedang buang air, besar ataupun kecil. Wala yajibu muadzan. Jadi termasuk tidak menjawab muadzin. Ono adzan itu kita nggak perlu jawab kalau sedang di WC. Padahal kan sunnah menjawab, tapi dalam kondisi seperti itu tidak diperbolehkan. Menjawab salam, kemudian juga jika kita waing ya, itu juga tidak, alhamdulillah pasaranmu bisa wae yo agek BAB karo waing itu ya mungkin. Kan mungkin juga karena mambu ini dhewe nanti malah waing. Nah ketika waing itu kita terlanjur, refleks kita kan kadang-kadang hamdalah. Alhamdulillah padahal ini jero WC. Bagaimana caranya? Kita cukup mengucapkan di dalam hati. Wala yuharriku bihi lisanahu, tapi tidak boleh menggerakkan lisannya. Jadi cukup di dalam hati. Ila kecuali ya, kecuali boleh seperti kairsati a'ma, seperti memberi isyarat, memberi aba-aba bagi orang yang buta. Misalnya gini, kita BAB di tempat yang agak terbuka, iso ndelok njaba, dilalah weruh ana wong buta liwat ngarepe jugangan jero.
Maka karena kedaruratan itu pengecualian boleh kita ele-ele, mas mandek kuwi ngarepmu jegongan boleh, walaupun kita sedang buang air itu boleh. Ora kok wah ora oleh ngomong apa-apa kok sing mutung mlawu jeblos meneng bae itu ya ndak seperti itu ya, karena agama itu bukan menyulitkan, agama itu pasti solusi. Jadi untuk kondisi tertentu itu justru dianjurkan. Nomor 5, ayyu'azzimal kiblah, mengagungkan kiblat dan sebaliknya. Jadi kalau buang air tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat kecuali di tempat tertutup. Jadi yang tidak boleh itu kalau di tempat terbuka. Tapi arep utama di tempat tertutup pun ya hendaknya jangan menghadap kiblat atau membelakangi. Makanya kan WC kita itu mesti menghadap utara atau selatan. Fungsinya untuk apa? Untuk mengagungkan kiblat, untuk tidak menghormati kiblat. Jadi walaupun begitu, kalau seandainya kita ketemu misalnya berada di misalnya di Bali. Di Bali kan sana mayoritas bukan Islam, sehingga toilet umumnya misalnya karena posisi dia fase ya memang menghadap kiblat, itu tidak apa-apa karena berada pada ruangan tertutup. Tapi diseyukyakan sebisa mungkin itu menghindari menghadap atau membelakangi kiblat itu. Kalau di tempat terbuka jelas kalau itu mutlak ya, harus menghindari. Hukumnya adalah makruh yang mendekati keharaman. Jadi itu berlaku untuk BAB. Kalau wudu tidak apa-apa ya. Wudu menghadap kiblat ya ora apa-apa, wudu bagian dari ibadah. Tapi kalau buang air itu berbeda. Kemudian yang keenam, ayat luba makanan layinan, hendaknya mencari tempat yang lunak, munkhafidon dan rendah, tempat yang rendah dan layin itu lunak. Lunak itu fungsinya sebenarnya hanya untuk ini kan kitab ini kan disusun zaman dulu ya, jadi kadang-kadang kan termasuk di orang Arab. Kemudian di sana itu kan masih zaman dulu, karena kitab-kitab klasik seperti ini kan beda dengan kondisi saat ini. Kalau saat ini kan WC duduk ini sudah banyak sekali, bahkan rata-rata semua hotel, semua bandara, fasilitas umum itu rata-rata sudah dengan WC duduk. Ya ini kadang-kadang bagi kita yang jarang keluar itu, nek ra kulino yo ora metu tenan. Murid saya itu wis trimo diampet tenan. Nang hotel Pak geblet lha kok mau ora. Mboten iso tenan, Pak. Bu geblete kaya ngopo begitu duduk mendelep meneh, Pak. Ya macam-macam. Kene di WC duduk kan macam-macam, ada yang pakai semprot. Ada saya dulu pernah goleki semprote ora ono ki ndi to, ternyata yang dari bawah itu. Jadi wong wawe itu rasa nggo tangan. Jadi kalau bokongnya diubah-ubahke. Karena airnya dari dalam itu nyemprot munggah ini. Jadi kalau bokongnya diubah-ubah ini itu kena air yang banyak. Nah, saya kalau pipis kan biasanya balik ya. Saya nggak suka dengan yang tidak ada itunya. Saya mesti cari yang ono. Pas di Bandara Soekarno Hatta itu, wah ra ono, tak geser. Sandingnya ternyata ono, saya di situ. Ledilit ono wong mlebu. Kalau masuk itu, wah, waduh. Wah, kayak mesti ngerti ya, berarti pasan uji kan paling dia mau berkencing berdiri kan menghadap balik, bingung lagi paling nyoba kurang ini kan airnya kan muncrat naik. Waduh, jadi mesti kecipratan. Saya keluar lalu tenan buat dulu ini ngecepoh karena kecipratan. Ya itu karena memang ya. Kalau sebenarnya yang lebih bagus itu ini saya baca referensi justru dari Amerika malah itu lebih sehat yang jongkok ini.
Jadi jongkok itu ototnya itu tidak harus ngeden terlalu, karena sudah posisi membuka dengan alami. Hanya bagi orang-orang yang nek kaya saya pas kumat kae ndodok ora iso ya. Dadi wangel tenan ya. Ya, kasus-kasus seperti itu. Tapi kalau secara umum sebenarnya lebih sehat yang WC jongkok dan lebih katanya lebih higienis. Karena kalau di pori-pori, kalau duduk itu kan pori-pori yang kena kan paha. Lah paha itu kan pori-porinya beda dengan pori-pori telapak kaki. Kalau telapak kaki itu kan tebel, jadi betul-betul bisa menahan dari kuman. Jadi ora ono sing tememplek ya anu itu. Tapi kalau biasa duduk itu kan yang tememplek pahanya, sehingga kotornya itu ya memungkinkan lebih beresiko gitu. Jadi mencari tempat yang intinya begini, mencari tempat yang aman agar kalau kita itu buang air itu tidak resiko najisnya muncrat-muncrat itu kecil. Intinya begitu. Karena sekarang golek yang lunak kan nggak mungkin WC iki saiki atos kabeh. Kan gitu. Sehingga cari yang intinya bagaimana agar resiko kena najis itu sedikit. Kuncinya di situ. Mau yang bagaimana silakan. Nah tentunya kalau cari tempat yang rendah itu ya wajar, karena gerakannya pasti, produk yang dihasilkan itu gerakannya pasti turun kan, nggak mungkin naik kecuali cah cilik dolanan nanti. Apa biyen nek wong rondo niku ya itu. Termasuk ronda itu artinya itu dulu senengane nek rondo ning dalan rumah digawe garis-garis itu ya. Nah itu ndak boleh yang seperti itu. Ya karena iseng ya tabian nih ono wae. Kemudian yang ketujuh, hendaknya menghindari lubang. Maksudnya lubang itu lubang yang digunakan oleh makhluk yang lain. Kalau udah lubang ya kita WC ya. WC kan bukan ya. Khusus, memang itu tempat khusus untuk buang air. Tapi kalau misalnya zaman dulu pipis kan malah diatungke nggon gangsir. Ngerti gangsir kan? Oh bukan. Gangsir iki jangkrik gede, wis ora ono punah ya. Gangsir gede, bokonge gede banget kae. Gangsir ini kowe ning ora ning sawah, tapi ning kampung, apa ning desa. Lah ora ono mbiyen kan cacil mbiyen ngono malah duyu wae, wae wis duyu ben metu. Misalnya gitu. Gangsir. Anane ning desa-desa anggur muntuk ngono iki terus dia. Cacil mbiyen kan sudah seperti itu ya. Nah itu tidak boleh yang seperti itu ya. Jadi termasuk lubang-lubang yang kita tidak kenal itu lubang apa, itu jangan jadi lubang-lubang itu jangan dikencingi, jangan disiram air panas, itu juga nggak boleh. Ya, terima kasih Bapak dan saudara-saudara, semoga sedikit ilmu ini menjadikan tambahan pengetahuan bagi kita, dan nanti kita bisa mengamalkan apa yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.